A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, yang mana mungkin ayat ini sudah banyak yang hafal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ikhwata, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua agar kita menjaga diri ini dari makhluk Allah yang satu ini, makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan ini, yang bernama neraka, an-nar. Dan juga ternyata Rasulullah SAW ditemukan. Dahulu beliau sempat dengan suaranya yang lantang mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabatnya tentang yang satu ini, tentang neraka. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwasanya beliau mengatakan, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul mengatakan, Anzartukumun nar, aku peringatkan kepada kalian neraka, aku ingatkan kepada kalian neraka. Diulang-ulang sama Rasulullah dengan suaranya yang tinggi sampai dikatakan orang yang ada jauh di sana, yang sedang ada di pasar, dengar suaranya Rasulullah, Anzartukumun nar, aku ingatkan kepada kalian neraka, hati-hati, awas jangan sampai masuk neraka. Dan itu ditiru oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Beliau mengingatkan orang-orang yang beliau sedang ajak bicara itu agar mengingat neraka, sampai jubahnya yang diletakkan di bahunya itu jatuh ke tanah. Dari saking beliau serius menyampaikan Anzartukumun nar, aku ingatkan kepada kalian neraka. Ikhwata, itulah neraka, satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan. Sekarang sudah ada, yang Allah persiapkan untuk membalas, menghukum hamba-hambanya yang enggan taat kepadanya. Para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisihi Allah dalam hidupnya. Ikhwatal iman, sadar atau tidak sadar, seringkali di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti kita, membuat para hamba yang baca itu takut akan neraka. Namun mungkin kita tidak ngerti, namun mungkin kita tidak sadar, ada ayat yang lewat kita baca Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Dengan ayat itu, ya mungkin dengan nama-nama neraka yang lain, tidak harus dengan kata an-nar. Karena kita tahu neraka punya beberapa nama. Terkadang Allah menakutkan kita dengan nama Al-Hawiyah, dengan kata Sakar, dengan kata Jahannam, atau dengan kata-kata yang lain. Allah membuat kita takut sebenarnya agar kita berhenti di ayat itu. Awas, sama Allah sudah diperingatkan, jangan sampai kita lalai. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-16, Lahum min fawqihim dhulalu minan nari wa min tahtihim dhulan. Nanti mereka yang ada di neraka itu, ada neraka yang berlapis-lapis di atasnya dan neraka berlapis-lapis lagi di bawahnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu. Dan itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala menakuti para hambanya. Ya ibadi fattakun, maka para hambaku, kata Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata, kebanyakan kita lebih semangat membahas tentang surga, permadani, bidadari, perhiasan, buah-buahannya mudah dipetik, makanannya terus tidak terhenti. Allah akan berikan kepada hambanya masuk surga semua yang mereka mau. Dahsyat surga, apalagi kalau sudah bahas bidadari. Oh, bidadari bermata jeli, luar biasa. Bahagia dia saat bahas surga. Yakin bisa masuk surga dengan amalan-amalan yang tidak pantas masuk surga, dengan amalan-amalan kita yang sangat sedikit ini. Ikhwata, jalan kita cuma dua, tidak ada yang ketiga. Kalau tidak masuk surga, kita masuk neraka. Betapa yakinnya kita bisa masuk surga, luar biasa, dengan amalan yang kurang lebih seperti ini. Dan kita tidak mau membahas tentang neraka. Sudahlah, tidak usah bahas itu, serem-serem, menakutkan. Oh, Allah maha baik, rahmatnya luas, hingga kita lupa dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ikhwata, pembahasan tentang neraka ini tuh antibodi sebenarnya buat kita, tameng buat kita, penjaga diri kita untuk meredam sepak terjang kita yang gampang berbuat maksiat. Karena kita tahu kita ini selalu dekat dengan maksiat,
sulit mau beramal soleh, gampang berbuat maksiat. Tidak usah tanyakan itu, kita tahu jawabannya. Dan memang benar, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innan nafsal ammarotum bisu. Tabiat manusia itu ingin selalu berbuat keburukan. Makanya Rasulullah berteriak-teriak, anzartukumun nar, aku ingatkan kepada kalian neraka, neraka, neraka. Supaya kita ini punya tameng antara kita sama dosa. Supaya kita mikir dulu kalau mau berbuat dosa. Ini manfaatnya orang yang sering membahas neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal kita baca surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Selanjutnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladzun syidad. Yang jaga malaikat-malaikatnya keras-keras, bengis-bengis, kuat-kuat, tidak bisa diajak kompromi. La ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di ayat yang lain, jumlah mereka ada 19. Alaiha tis'ata asyar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan di neraka malaikat-malaikat, jumlahnya ada 19. Ikhwata, mungkin kita sudah tahu pemimpin penjaga neraka itu namanya Malaikat Malik. Rasulullah SAW saat Isra wal Mi'raj mensifati bagaimana sifatnya Malaikat Malik itu. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, saat Rasul SAW Isra wal Mi'raj, beliau Rasulullah SAW berjumpa dengan banyak para malaikat di langit. Dan kata Rasulullah, setiap aku melihat para malaikat itu tersenyum, ngomong baik-baik, mendoakan kebaikan, memberi kabar gembira kepada Rasul SAW. Tapi kata Rasulullah, ada satu malaikat ini yang berbeda dari malaikat yang lain. Yang lain semua mendoakan, memberi kabar gembira, tersenyum, tertawa sama Rasulullah, kecuali satu. Dia tidak tertawa, bahkan dia tidak tersenyum. Yang mana itu membuat Rasulullah bertanya-tanya. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa malaikat ini? Kenapa dia beda sendiri dari yang lain? Kenapa dia tidak tertawa, tidak membawa kabar gembira seperti yang lain? Kata Jibril, memang benar wahai Muhammad, dia memang tidak pernah tertawa. Kalau memang dia tidak tertawa kepadamu ya Muhammad, karena memang dia tidak pernah tertawa kepada orang-orang sebelummu dan kepada orang-orang setelahmu. Dia tidak pernah tertawa. Dia adalah Malik, malaikat yang jaga neraka, tidak pernah tertawa. Dan disifati oleh Rasulullah SAW, wahai Jibril, siapa itu? Wajahnya kok menakutkan sekali, tidak enak dilihat, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, dia adalah Malik, penjaganya neraka. Kata Rasulullah, tidak enak dilihat wajahnya, menyeramkan. Apalagi ikhwata, kita tahu dalam Al-Quran, saat mereka orang-orang yang ada di neraka minta sama malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alina rubbuk, bunuh kita semua wahai Malik, biar kita mati semua. Cukup siksa yang dahsyat ini, tidak mati-mati. Karena orang yang di dalam neraka itu tidak bisa mati. Setiap kulitnya hangus, diganti lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum ba'dalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Setiap gosong kulitnya mereka, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka rasakan dahsyatnya azab, dahsyatnya siksa. Mereka bilang sama malaikat Malik, ya Malik, sudah cukup, habiskan ini semua, bikin mati kita semua, sudah selesai. Dia malaikat Malik tidak jawab. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi saat menafsirkan ayat ini, ketika para penghuni neraka bilang, wahai Malik, matikan saja kami, malaikat Malik itu diam selama 80 tahun. Tidak jawab omongannya para penghuni neraka yang teriak-teriak supaya mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata, 80 tahun, 1 tahun kira-kira 365 hari. Dan 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan, 80 tahun didiamkan sama malaikat Malik. Dan setelah 80 tahun, baru malaikat Malik menjawab. Apa jawabannya? Innakum makisun, kalian diam di sini, tempat tinggal kalian di sini. Sampai sini sebenarnya sudah cukup. Ini pemandangan, cerita yang sangat menyeramkan. Namun,
Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan tempat yang dahsyat ini. Benar-benar Allah membalas mereka-mereka yang di atas muka bumi ini melakukan hal-hal yang dilanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita disifati bagaimana besarnya dan lebarnya neraka Jahannam. Dalamnya seperti apa? Rasul SAW bersabda, la tazalu Jahannam, dan neraka Jahannam yulqa fiha, dimasukkan orang-orang ke dalamnya. Watakul, dan neraka Jahannam masih terus mengatakan hal mim mazid, dan neraka Jahannam masih terus mengatakan hal mim mazid. Apa ada tambahan lagi? Sini, terus, kurang, masih luas, masukin lagi. Saking besarnya neraka Jahannam, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kakinya di atas neraka, yang mana membuat neraka itu langsung berlipat-lipat sempit, sampai akhirnya neraka bilang, Qad, sudah cukup ya Allah, sudah cukup. Itu luasnya. Dan bagaimana dalamnya neraka Jahannam saat Rasulullah dan para sahabatnya tiba-tiba mendengar suara dentuman yang keras. Sahabat bertanya, suara apa itu wahai Rasul? Kata Rasulullah, itu suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka Jahannam, dan dia terus jatuh ke dalam Jahannam selama 70 tahun, dan sekarang dia baru sampai di dasarnya neraka Jahannam. Ikhwata, di hadis yang lain Rasul SAW bersabda, yu'tabi Jahannam, didatangkan kelak di hari kiamat neraka Jahannam, walaha sab'una alfa zimam, yang diikat oleh tali kekang yang jumlahnya 70.000, wa min kulli zimamim sab'una alfa malakin yajurunaha, dan setiap tali kekang akan dipegang sama 70.000 malaikat untuk menyeret neraka Jahannam. Sebesar apa ikhwata? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-42 dan seterusnya, wa ashabus simali ma ashabus simal, dan golongan kiri, siapakah mereka golongan kiri? Fi samumin wa hamim, yang ada di dalam siksaan, angin yang amat sangat panas, dan air panas yang mendidih, wa zillim yahmum, dan naungan-naungan dari asap-asap tebal yang sangat panas dan yang berwarna hitam, la baridin wala karim, yang tidak sejuk di dalamnya dan juga tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Orang kena matahari, panas, cari tempat berteduh supaya adem. Di neraka ada naungan-naungan itu, tapi terbuat dari asap-asap hitam yang isinya angin panas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahum kanu qabla zalika mutrafin, mereka lah yang hidup di dunia bermewah-mewahan, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu yusiruna alal hinsil azim, dan kerjaan mereka melakukan dosa-dosa besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita bagaimana makanan mereka orang-orang yang ada di dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, laisa lahum ta'amun illa min dori, tidak ada makanan bagi mereka melainkan dari Allah ad-dori. Apa artinya dori? Tumbuhan yang duri semua isinya. La yusminu wa la yu'ni min ju, yang tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tentang makanan penduduk neraka. Bagaimana sifat makanan mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ladaina ankala wa jahima, sungguh sudah kami siapkan belenggu-belenggu yang berat di tangan dan kaki-kaki mereka semua, wa jahima, dan juga neraka yang sangat dahsyat, wa to'aman za ghussatin, dan makanan-makanan yang lengket di kerongkongan, tidak bisa ditelan sama mereka, wa azaban alima, dan kami punya azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka akan diberikan minuman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasuqu ma'an hamima, mereka akan diberikan minuman air yang mendidih, faqatta'a am'a'ahum, yang membuat jebol usus-usus mereka semuanya. Sungguh neraka yang mengerikan, balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia melanggar apa yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hamba-hambanya agar kita jauh dari neraka Jahannam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.